Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi pengurusan izin tenaga kerja asing, TKA, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. Dalam persidangan, seorang saksi mengungkap adanya permintaan hadiah berupa perjalanan ibadah umrah yang diduga disampaikan oleh salah satu terdakwa. Sidang perkara tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat dan tengah memasuki agenda pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum mendakwa 8 orang terdakwa dalam perkara dugaan pemerasan terhadap agen perusahaan pengurusan izin rencana penggunaan tenaga kerja asing, RPK, di lingkungan Kemenaker sepanjang periode 2017-2025. Jaksa menyebut total nilai pemerasan dalam perkara ini mencapai 135,29 miliar rupiah. Pemerasan diduga dilakukan dengan cara memaksa para pemberi kerja dan agen pengurusan RPK untuk memberikan sejumlah uang atau barang, dengan ancaman permohonan izin tidak akan diproses apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi. Para terdakwa memaksa para pemberi kerja serta agen pengurusan RPK yang mengajukan permohonan untuk memberikan sejumlah uang atau barang. Apabila tidak dipenuhi, maka pengajuan RPK tidak akan diproses, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan, Kamis, 29 Januari 2026. 8 terdakwa kasus izin TKA. 8 terdakwa dalam perkara ini berasal dari berbagai jabatan strategis di lingkungan Kemenaker, yakni Putri Citra Wahyoe, petugas hotline RPK periode 2019-2024 dan verifikator pengesahan RPK Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PEPA, tahun 2024-2025. Jamal Syodikin, analis tata usaha Direktorat PEPA periode 2019-2024 dan pengantar kerja ahli pertama Direktorat PEPA tahun 2024-2025. Alfa Esyad, pengantar kerja ahli muda Kemenaker periode 2018-2025. Suhartono, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bina Penta dan PKK, Kemenaker periode 2020-2023. Haryanto, Direktur PEPA periode 2019-2024 yang juga menjabat Dirjen Bina Penta dan PKK periode 2024-2025, dan kini menjabat staf ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional. Wisnu Pramono, Direktur PEPA periode 2017-2019. Devi Anggraeni, Direktur PEPA periode 2024-2025. Gatot Widiartono, Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PEPA, periode 2021-2025. Selain uang tunai, jaksa juga menyebut para terdakwa diduga meminta barang berupa 1 unit sepeda motor Vespa Primavera 150 HBS AT serta 1 unit mobil Toyota Innova Reborn. Jaksa merinci dugaan aliran dana yang diterima masing-masing terdakwa, mulai dari ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah, dengan nilai terbesar disebut diterima oleh terdakwa Haryanto. Saksi ungkap permintaan hadiah umrah. Dalam persidangan Kamis, 29 Januari 2026, jaksa penuntut umum menghadirkan Direktur Utama PT Maju Mapan Melayani, Jason Immanuel Gabriel, sebagai saksi. Di hadapan majelis hakim, Jason mengungkap bahwa dirinya pernah dimintai hadiah berupa perjalanan ibadah umrah atau haji. Jason menyebut permintaan tersebut disampaikan oleh terdakwa Gatot Widiartono dan Haryanto. Permintaan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan di ruang kerja Haryanto saat yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat tinggi di Kemenaker. Jaksa kemudian membacakan berita acara pemeriksaan, BAP, saksi Jason untuk mengonfirmasi pernyataannya di persidangan. Bahwa pada saat di ruangan Haryanto menyampaikan bahwa Kemenaker akan mengadakan acara di luar kota dan menanyakan kepada saya apakah bersedia menyediakan hadiah berupa umrah atau haji, kata jaksa saat membacakan BAP. Jason membenarkan peristiwa tersebut. Namun, ia mengaku tidak pernah memenuhi permintaan itu karena meminta agar proposal acara terlebih dahulu disampaikan kepadanya. Hingga kini, proposal tersebut tidak pernah diterima. Izin TKA dipersulit jika tidak membayar. Dalam kesaksiannya, Jason juga mengungkap bahwa perusahaannya kerap mengalami kesulitan dalam pengurusan izin TKA. Ia mengaku sempat mempertanyakan kendala tersebut kepada pihak Kemenaker, termasuk kepada terdakwa Gatot Widiartono. Jaksa kembali membacakan BAP yang menyebut Gatot diduga menyarankan agar Jason sering berkomunikasi dan membantu jika diminta, agar pengurusan izin tidak lagi mengalami kendala. Makanya sering-sering komunikasikan saja dengan saya, bantu kalau saya butuh, biar nanti nggak ada kesulitan lagi. Demikian isi BAP yang dibacakan jaksa. Jason membenarkan keterangan tersebut dan mengaku akhirnya memberikan sejumlah uang agar pengurusan dokumen TKA perusahaannya tidak lagi dipersulit. Jason juga mengatakan sempat mencoba mengadu melalui mekanisme formal, termasuk hotline pengaduan dan loket layanan Kemenaker.
Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Hotline-nya tidak bisa dihubungi, ujar Jason menjawab pertanyaan jaksa. Dakwaan jaksa. Atas perbuatan tersebut, jaksa mendakwa para terdakwa melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Yungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1, pertama Yungto pasal 64 ayat 1, KUHP. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Majelis Hakim menegaskan seluruh terdakwa tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.